Pemirsa, kita kembali di acara Indonesia Laut Islam. Kali ini kita akan membahas tentang perliwatan. Tema yang kemarin kita itu sempat kita bicarakan, dan ini akan kita bedah. Di sini sudah ada narasumber terpercaya ya di bidangnya. Ini ada Bapak Awang, beliau adalah pakar sosial, dan juga di samping saya yang menolak untuk terekam Bapak Rohimuddin, beliau pakar di tata boga. Dan kita akan bedah mengenai serba-serbi tentang perliwatan. Nah, ini unik sekali Pak Awang. Jadi dalam ngeliwat itu kan batin ya, selalu dilakukan bersama gitu kan. Ya kan? Coba ngeliwat nih, nggak bisa sendiri, kayaknya kalau sendiri ngeliwat kurang seru kan. Makanya kita melakukannya bersama. Cuma selalu ada sebuah kejadian yang sebetulnya sudah dipahami bersama. Jadi Pak Din, bahwa dalam kegiatan ngeliwat itu selalu ada oknum. Kita sebutnya oknum. Jangan itu oknum aja. Jadi oknum ini selalu datang pas nasi liwet ini matang. Dan tiba-tiba dia cuci tangan dan bergabung makan. Ini kita maklumi bersama. Dan semua orang bungkam soal itu. Jadi yang bagi-bagi tugas, yang beli beras, yang hidupin api, ya kan Pak Din? Yang ngulak bumbu, ya kan? Itu sama derajat dengan oknum yang baru datang tadi. Nah itu kenapa bisa terjadi? Saya pikir Pak Awang yang akan bagaimana Pak Awang soal fakta itu bisa terjadi. Silakan. Bisa terjadi karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu hanya bisa dibaca oleh oknum tadi. Dia tahu salah kapan dia harus datang. Dan dia udah tahu orang-orang lagi sibuk. Udah tahu. Mengamati dari Dia mengamati dari jauh. Oh, sekitar 30 menit lagi mau ke sana. kesempatan. Ini kita sebutnya sebagai opportunity. Dia bisa melihat celah sekecil apapun. Dan di hitungan detik malah dia bisa prediksi kapan harus. Karena udah terprogram di ibarat dispenser itu udah panas. Dia udah otomatis gitu. Oh iya. Oh, proses. Oh iya. Aja. Jadi dia sudah ada set up timing dan strategi militer juga. Nah tadi kesempatan katanya Bang Rohim, dan melihat juga timing kan waktu. Nah dari Pak Rohimuddin sendiri sebagai ahli tata boga, sebetulnya berapa waktu yang dibutuhkan lewat ini masak? Sebenarnya masalah waktu yang dibutuhkan itu tidak bisa dipastikan. Ya, karena secara liwetan itu kan banyak faktor juga. Tadi itu faktor orangnya, misalkan ada yang terima beres, atau ngopi, ngerokok, ngobrol. Sedangkan yang memperhatikan dari segi makanan itu atau tata boga itu kayak kue atau bagaimana. Jadi banyak faktor, diantaranya seperti itu. Kemudian faktor yang keduanya ya mungkin dari itu saling mengandalkan. Terus antar aja lah.
sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kan rancu juga. Ya. Ada oknum yang tidak memberi peranan, tapi kita memberikan hak untuk menikmati bersama gitu kan. Jadi sebetulnya secara hukum masyarakat meskipun tidak tertulis ini bisa menyebabkan benturan. Bawang ya? Bisa saja. Ada kecemburuan sosial. Bisa saja artinya bisa tidak bisa enggak. Nah, Ini kan PPP. kenapa bisa masalah itu timbul? Apa karena aturannya tidak tertulis atau bagaimana? Dari Jelas. hukum sosial. Nah, Pak Din, tadi karena hukum tidak tertulis, maka terjadi istilahnya apa ya, sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Tapi terjadi. Nah, ini kan perlu untuk jalan keluar. Bagaimana ini agar tidak terjadi? Ini soal rasa keadilan kan. Mungkin Pak Rohimudin ada sesuatu pendapat mengenai bagaimana agar ini tidak terjadi. Ini soal singgungan sosial. Salah satunya ya kita harus punya planning, artinya memplanningkan setiap kegiatan apa saja itu harus planning, itu harus diutamakan. Dan dari planning tersebut diurutkan atau disusun dalam sebuah acara, artinya misalkan koordinatornya siapa, kemudian pembagian tugasnya siapa, untuk ini siapa gitu. Jadi kalau planning seperti itu sudah dijalankan, insya Allah berjalan dengan lancar. Yang intinya planning, kemudian ada pembagian tugas. Nah, Dan dari pembagian tugas itu masing-masing punya tanggung jawab. Insya Allah itu rapi. oke, jadi tadi harus pemirsa dibuat sebuah kepanitiaan untuk mengantisipasi kejadian seperti itu. Cuma kan oknum ini sepertinya punya skill militer juga gitu Pak. Pernah itu. Jadi dia itu sebenarnya ex menteri Takashi. Oh. Jadi dia udah terbiasa setelah militer itu di menteri Takashi. Nah, iya. Jadi yang kita hadapi ini punya skill militer juga kan. Concernnya di situ Pak Adi. Ya. Kita meskipun sudah dituliskan bahwa ini loh keanggotaannya, tapi kan oknum ini memiliki sebuah bakat intelijen juga. Betul. Jadi kembali ke oknum ya, setiap kegiatan atau acara itu baik dalam segi apapun, acara kecil maupun acara besar, oknum itu pasti ada. Yang disebut secara bahasa jatah. Oh, seperti itu. Jatah. Mungkin dari segi jatah itu kita bisa mengedepankan, artinya kalau memangnya kita punya planning tersebut kita buat, kemudian kita susun, dan di situ juga kita harus memikirkan untuk yang disebut jatah atau pengeluaran dadakan. Iya. Nah, dimana kalau udah ada antisipasi seperti itu, oknum pasti beres, tidak terlibat. Akhirnya Pawang ini kita menemukan jalan keluar bahwa memang perlu dibuatkan Ya, sebuah jatah, istilahnya apa ya, dana cadangan, apa, beras cadangan, bukan beras cadangan, beras lebih lah. beras lebih yang tadinya mungkin cukup hanya 4 gelas kapasitasnya. Kita membuat
5 atau 6 gelas. Tambah setengah gelas. Iya. Untuk mengantisipasi gangguan. Iya, Dan kita sama-sama ikhlas dalam. betul. Nah, akhirnya diskusi kita malam ini menemukan solusi. Oke, pemirsa, mungkin itu ya salah satu hasil diskusi kita malam ini. Antisipasi adanya oknum yang menyusup ketika proses kaliber. Jadi solusinya adalah menganggarkan Hal yang tidak terduga. ya, jadi, contohnya adalah menebikkan pratika. Disepakati dari awal oleh semua anggota ini Iya. sebelum oknum ini. Iya. Oke, mungkin pemirsa itu saja diskusi kita malam ini. Kita akan kembali di diskusi yang sebetulnya tidak penting di malam yang akan datang. Sekian Indonesia Laos Club malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di sini aja.